Cak Nun luar biasa. Artinya dia berani menyebut itu. Dia pasti punya alasan, dia ulama kok. Dia bukan sekarang mengkritisi hampir setiap rezim dari zaman Pak Harto, ya, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY. Sekarang dia tetap istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Viral beberapa hari yang lalu bagaimana Cak Nun itu kemudian menjadi perbincangan di kalangan publik Indonesia. Orang yang kita kenal sebagai seorang budayawan, seorang tokoh agama yang dari masa ke masa itu memiliki pengikut yang cukup besar, dan dia kali ini betul-betul menjadi viral setelah sebuah pernyataan yang menggemparkan publik Indonesia. Kita tak menyangka bakal Cak Nun membuat statement dan pernyataan-pernyataan yang menurut kita ini betul-betul di luar daripada rasionalitas kita untuk kemudian memahaminya. Sebagai sosok tokoh agama, seorang budayawan yang paham betul tentang seperti apa itu yang namanya etika bernegara, komunikasi, tata krama dan sopan santun, lalu kemudian siapa yang bisa meragukan kedalaman pengetahuan Cak Nun di bidang agama, termasuk dalam hal dunia spiritual, dunia tasawuf, tidak ada yang mungkin bisa meragukan. Tetapi kali ini betul-betul dia menjadi viral, dan satu hal yang cukup menarik karena ternyata Babe Aldo, orang yang kita kenal juga ini, orang yang selalu tampil viral ketika ada hal yang kemudian menyudutkan rezim hari ini. Karena kita tahu bahwa Babe Aldo ini orang yang selalu mengkritik pemerintah, dan ketika Cak Nun bicara soal Fir'aun bagaikan Jokowi bagaikan Fir'aun, kemudian Haman dan Karun, maka Babe Aldo seolah-olah mendapatkan sebuah ibaratnya amunisi baru, ibaratnya gayung bersambut, ada kesempatan untuk kemudian menambah kritikan-kritikan ataupun serangan-serangan kepada Pak Jokowi. Kita akan coba simak seperti apa ulasan, seperti apa statement daripada Babe Aldo ini. Kalau gue setuju sama dia, sama Cak Nun, mudah-mudahan Cak Nun umur panjang sehat afiat. Artinya kita sudah melihat sistem yang ada sekarang, contohnya PT 20% tuh. Ya itu sistem udah, makanya gue nggak mau tuh ikut campur dengan dukung-mendukung. Bodoh amat sama dukung-mendukung, sama aja buat gue sama aja, sama. Dan gue sepakat nih, artinya sistemnya udah dikuasai, orang-orangnya yaitu, kan, medianya dikuasai. Bahkan cuman di Indonesia nih, apa mau nangkap orang KPK, apa tuh namanya, korupsi itu, era digitalisasi. Hello, oi, yang ngomong nangkep koruptor pakai digitalisasi atau mencegah korupsi dengan digitalisasi. Pak, data KTP bocor. Bapak. Pemilu pakai kardus 2019 digembok, sekarang kabel tis. Ini, iya serius. Gua baca tuh 2024 katanya pemilu pakai kabel, bukan digembok. Pakai digembok aja udah begitu, ini kabel tis. Terus kita mau disuruh percaya pemilu gitu. Tapi by the way, anyway, Cak Nun luar biasa. Artinya dia berani menyebut itu. Dia pasti punya alasan, dia ulama kok. Dia bukan sekarang mengkritisi hampir setiap rezim dari zaman Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY. Sekarang dia tetap istiqomah. Dan orang kalau udah istiqomah itu kita acungin jempol. Dan respect buat Cak Nun, mudah-mudahan Cak Nun umur panjang, sehat afiat, dijaga sama Allah. Dakwahnya mudah-mudahan dimenangkan oleh Allah, dikasih sabar yang luar biasa. Dan gue yakin dia ngomong Jokowi itu Fir'aun, 10 naga itu tadi, Anthony Salim itu Korun, terus Luhut itu Haman. Itu pasti punya alasan. Lu kira dia nggak bisa menjabarkan Fir'aun itu gimana? Nggak bisa menjabarkan Korun itu gimana? Nggak bisa menjabarkan Haman itu gimana? Itu 3 nama yang ada di Al-Quran itu. Dan kalau dia memahami Al-Quran, dia bisa saja menjabarkan itu
dengan sebenar-benarnya. Kalau ada yang nuntut, gue yakin selesai, dibongkar sama dia. Ya, karena bisa saja beranalogi kan. Bisa saja beranalogi. Ya, sangat jelas ya bagaimana Babe Aldo kemudian memberikan ulasan terkait dengan situasi ya rejim ya. Bagaimana katanya korupsi mau dicegah melalui sistem digitalisasi, lalu kemudian ternyata ada kebocoran KTP, bagaimana pemilu yang berjalan yang menurut Babe Aldo seolah-olah itu hanyalah sebuah permainan. Dan kekeliruan-kekeliruan yang menurutnya Babe Aldo itulah selalu ya diolahnya untuk kemudian yang menyudutkan rejim. Kita tidak kaget ketika Babe Aldo melakukan hal ini karena memang riwayatnya ya selalu mengkritik pemerintah, dan dia ini adalah orang yang sering ya berorasi ketika ya demonstrasi yang sifatnya ya menggugat kebijakan Presiden Jokowi. Dan ketika Cak Nun ya bicara ya yang mengkritik pemerintahan Pak Jokowi dengan menyebutnya bahwa dia bagai atau seperti Fir'aun ya, kemudian Luhut Binsar ya bagaikan Haman ya, dan 9 naga atau ini sebagai Qarun, maka bagi Babe Aldo itu ibarat sebuah vitamin baru baginya untuk kemudian menyerang rejim. Dia seolah-olah mendapat sebuah angin segar ya, sebuah angin untuk kemudian ya menghempaskannya kepada rezim dan mencoba mendaur ulang ya. Ibarat kita ini mendapat sebuah energi baru ya baginya. Kenapa? Karena Cak Nun ini adalah seorang tokoh yang saya kira ya tidak ada orang yang mungkin tidak mengenal beliau ya. Dia adalah tokoh sejak ya zaman rezim Orde Baru, dikenal memang kritis sebagai seorang budayawan, sebagai sebuah tokoh agama ya, dan sebagai seorang guru ya yang memiliki banyak jamaah ya, memiliki banyak pengikut ya, melakukan kritikan yang menurut kita kritikan ini betul-betul di luar daripada ya nalar kita untuk menelaah ya. Kenapa sosok Cak Nun itu kemudian membuat statement dan pernyataan seperti itu ya. Sementara di satu sisi pasti sebuah pernyataan yang akan disampaikan ke publik itu sudah diperhitungkan bagaimana ya respon publik dan bagaimana efek dan dampak daripada sebuah pernyataan itu. Apakah Cak Nun sudah memikirkan itu semua, bahwa ini bakal menimbulkan kontroversi di publik? Tentu iya, karena tidak mungkin orang sekali Cak Nun tidak memikirkan matang-matang akan apa yang dia mau ungkapkan. Tetapi apa yang didaur ulang oleh Babe Aldo ya baginya bahwa ini adalah sebuah situasi yang menurutnya ya semakin banyak saja orang yang menyerang Pak Jokowi. Dan sekali lagi ya Babe Aldo sepertinya ya mendapatkan sebuah energi baru ya, sebuah ibaratnya sebuah vitamin ya, karena sangat ya jarang orang-orang tokoh ya yang di luar daripada kelompok mereka yang mau mengkritik Pak Jokowi. Sementara Cak Nun ini adalah kelompok yang dianggap kelompok netral yang begitu membuat pernyataan yang menyudutkan Pak Jokowi, maka sontak ya Babe Aldo ya dengan semangat ya menyatakan bahwa ya kita mendukung dan mengharapkan bahwa Cak Nun ini istiqomah ya dengan pernyataannya itu, karena menurutnya dia adalah seorang tokoh ya, dia tahu banyak hal ya, dia tahu bagaimana ya memaknai ya ajaran-ajaran Islam ya, dan bagaimana dia memahami situasi dan kultur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga bagi Babe Aldo bahwa orang-orang seperti Cak Nun ya diharapkannya istiqamah dengan pernyataannya. Tapi kita akan lihat seperti apa nanti ke depan ya, bagaimana sikap Cak Nun ya, ketika banyak reaksi-reaksi yang mengkritisi pernyataan beliau. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.